Reza dengan NIM 11.300.22027 sebagai kader 1. Saya Aulia Pila Putri dengan NIM 11.300.22074 sebagai kader 2. Saya Satya Fernanda dengan NIM 11.300.22141 sebagai ketua RT. Saya Bella Hidayah dengan NIM 11.300.22111 sebagai nenek. Saya Gerza Darini dengan NIM 11.300.221 sebagai remaja. Saya Aisyah Sabda Rahmat dengan NIM 11.300.22083 sebagai perawat. Saya Aisyah Badarsari dengan NIM 11.300.22155 sebagai pekerja industri. Saya Nur Fadila dengan NIM 11.300.22122 sebagai ketua tim mahasiswa. Saya Anissa Alifia Kusnadianti dengan NIM 11.300.22052 sebagai mahasiswa 1. Saya Putri Amanda dengan NIM 11.300.22029 sebagai mahasiswa 2. Saya Amelia Dusinja dengan NIM 11.300.22030 sebagai mahasiswa 3. Selamat menyaksikan. Pagi ini kami berangkat ke RT 3 RW 5 Desa X untuk melakukan pengkajian komunitas. Lokasi tersebut dikenal sebagai pusat home industri keripik tempe. Sebagian besar warga melakukan usaha rumahan dan produksi keripik tempe menjadi salah satu kegiatan utama mereka setiap hari. Beberapa rumah disulap menjadi tempat produksi keripik tempe. Jadi suasana kampungnya cukup ramai. Ada suara penggorengan, bau minyak, serta aktivitas pengepakan keripik tempe di depan rumah. Tujuan kami mengunjungi desa tersebut bukan hanya untuk melakukan observasi, tetapi juga untuk mengobrol bersama Ibu RT, kader kesehatan, dan beberapa warga setempat untuk mengetahui kondisi lingkungan, kesehatan, serta kebiasaan masyarakat setempat lebih dekat. Setelah melakukan observasi dan wawancara, kami mendapatkan banyak informasi, mulai dari kondisi rumah yang cukup padat, sanitasi yang masih kurang, serta kebiasaan kerja warga yang cukup berisiko terhadap kesehatan. Tetapi di sisi lain, kami juga melihat semangat warga. Mereka saling membantu, aktif di posyandu, serta terbuka saat kami ajak berdiskusi mengenai kesehatan. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa kesehatan di masyarakat tidak bisa dinilai dari satu sisi saja, tetapi juga harus melalui pendekatan yang sesuai, melibatkan warga, serta dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Baik teman-teman, hari ini akan melakukan observasi langsung ke lingkungan home industri keripik tempe di RT 3 RW 5. Kita nanti akan menemui ketua RT, kader, dan beberapa warga untuk menggali kualitas kondisi nyata di lapangan. Kira-kira nanti siapa yang mau ketemu sama ketua, kader, sama warga sekitar? Baik, untuk Putri Emelda, observasi wawancara dengan Ketua RT, Anissa dan Amelia, observasi wawancara dengan kader kesehatan, dan saya nanti wawancara dengan keluarga lansia, remaja, dan perawat yang ada di sekitar ini. Baik, semua bisa dipahami? Bisa, Pak. Dari semua data yang kita kumpulkan terlihat jelas bahwa masalah utama komunitas ini terkait dengan paparan asap, sanitasi buruk, kurangnya penggunaan APD, dan terbatasnya akses dan edukasi kesehatan. Tapi semangat gotong royong dan komunitasnya sangat tinggi. Itu bisa kita jadikan kekuatan dalam edukasi nanti. Iya betul, nanti edukasinya mungkin bisa tentang PHBS, ya perilaku hidup bersih dan sehat, sama mungkin nanti kita bisa adakan kerja bakti bersama dengan kader dan warga sekitar. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman atas kerjasamanya. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ibu, saya minta izin kepada Ibu untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai lingkungan sosial di lingkungan sini
berdiri sejak tahun berapa ya Ibu? Ini sudah lama sekali ya Mbak, sekitar dari tahun 2005. Jadi sekarang sekitar 20 tahun gitu. Saya dengar-dengar di sini ada pemekaran wilayah ya Bu? Iya betul Mbak. Tahun 2010 wilayah ini tuh dimekarkan karena semakin banyak penduduk, dan yang tadinya 1 RW sekarang menjadi 2 RW untuk memudahkan administrasi warga. Kalau boleh tahu usia tertua di daerah sini usia berapa ya Bu? Usia tertua di sini namanya Ibu S. Usianya 89 tahun. Beliau di sini sudah lama dari semenjak wilayah ini dibangun. Kalau untuk jumlah warga seluruh wilayah sini berapa ya Bu? Totalnya sekitar 185 jiwa, 89 orang laki-laki, lalu 107 orang perempuan, dan 30 orang lansia, lalu sisanya dewasa. Untuk mayoritas warga yang ikut usaha keripik tempe itu usianya produktif ya Bu? Iya Mbak, produktif sekitar 30 tahun sampai 55 tahun dan didominasi ibu-ibu. Kebanyakan dari mereka juga berasal dari suku Jawa. Untuk masalah pendidikan dan penghasilan untuk wilayah sini Bu? Pendidikan terakhir di sini tuh kebanyakan SMP atau SMA. Kalau untuk penghasilan rata-rata di usaha ini sekitar 1,5 sampai 2,5 juta per bulan, tergantung perusahaan. Saya dengar pihak ISPA dengar-dengar di sini banyak yang menderita penyakit ISPA ya Bu? Iya Mbak, betul. Apalagi kalau musim hujan. Ya, di sini kan banyak yang kerja di dapur penggorengan ya, jadi kena asap terus menerus. Kalau dengan hipertensi, diabetes, sama gastritis, apakah benar juga Bu? Iya betul. Kalau di sini kebanyakan usia 40 tahun ke atas. Ya gimana ya Mbak, namanya kerja hidupnya lama, terus nggak makannya nggak teratur, dan banyak juga yang kena mah. Kami juga menemukan dermatitis kontak. Apakah benar itu karena bahan dari produksi keripik tempe Bu? Iya betul Mbak. Pekerja di sini masih banyak yang tidak menggunakan sarung tangan. Jadi kulitnya tuh iritasi, terkena minyak atau debu. Kalau untuk mayoritas agama di sini, apakah semua warganya Islam Bu? Ya semuanya di sini rata-rata Islam, dan di sini juga punya satu masjid dan 2 musola yang aktif untuk warga kita. Kalau masalah tradisi, apakah di sini masih menggunakan tradisi tradisional apa sudah modern Bu? Iya Mbak, di sini itu kadang kalau masuk angin itu suka dirokin, jadi nggak langsung dibawa ke puskesmas. Bagaimana kalau dengan penyakit diabetes dan hipertensi? Ya, kebanyakan warga di sini itu masih menganggap sepele atau sudah biasa karena masalah usia. Tapi sekarang alhamdulillahnya banyak yang sudah mengerti pentingnya check up rutin ke pelayanan kesehatan, dan apalagi sekarang sudah ada penyuluhan dari puskesmas. Terima kasih Bu atas informasinya dan sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi tempat ini. Saya izin mencatat dan saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama Mbak. Baik Bu, saya pamit terlebih dahulu ya. Ya mari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Monggo. Permisi ya Ibu. Pak boleh tahu nih Mbaknya dari mana ya? Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Darul Ulama Surabaya, Prodi Ilmu Keperawatan. Nama saya Anissa, dari rekan saya Amelia. Jadi di sini kami ingin melakukan wawancara dan observasi terkait dengan lingkungan dan
ada link terkait lingkungan yang ada di komunitas hobi industri kripik tempe ini. Oh iya, betul Mbak. Kalau mau tanya-tanya silakan. Insya Allah nanti saya dijawab ya. Baik, sebelumnya kalau saya boleh tahu untuk nama ibu kader ini siapa ya? Oh, kalau saya Ibu Nabila, dan ini ada rekan kader saya, Ibu Aulia. Oke, baik. Ibu Nabila, saya ingin bertanya untuk terkait kondisi lingkungan di RW 5, khususnya di RT 3 ini bagaimana ya Bu? Kondisinya cukup rawan sih Mbak, karena sanitasi yang masalah utama di sini tuh sanitasinya kurang banget ya. Apalagi perumahan di sini tuh padat. Oke. Kami tadi juga lihat kan padat juga ya, ada pasar tradisional ya tadi ya? Tadi kami Iya, lihat ya. ada pasar tradisional di sini. Pasar itu tuh Mbak jadi pusat perekonomian di sini. Tapi gara-gara pasar itu juga jadi banyak sampah dan jalanan juga jadi macet seperti itu. Iya. Kemudian untuk maaf, untuk ruang terbuka kayak taman gitu, apa ada juga? Kalau taman sih belum ada ya Mbak. Warga sini kalau lagi ada acara pakai lapangan serbaguna. Lalu untuk kondisi cuaca di lingkungan sehari-hari itu bagaimana ya? Kondisi cuaca di sini umumnya panas dan pengap ya Mbak, apalagi kalau siang hari. Jadi kondisi seperti itu cukup mempengaruhi para pekerja di industri ini. Iya, itu mungkin ada efeknya juga ke rumah-rumah yang ada di industri itu. Untuk ventilasi rumahnya itu gimana ya Bu ya? Wah, kalau ventilasi benar-benar kurang memadai banget ya Mbak. Soalnya kemudian di sini kan padat ya, jadi pencahayaannya itu minim. Iya, tapi juga tadi saya lihat di sekitar rumah itu ada genangan air itu mungkin dari saluran pembuangan gitu ya Bu ya. Iya, di sini tuh belum ada tempat pengolahan limbah yang baik, jadi sering terjadi genangan Mbak. Belum ada saluran sendirinya gitu ya, jadi menggenang gitu ya Bu ya. Iya, tersumbat seperti itu. Baik, untuk selanjutnya untuk kondisi sosial dari para pekerja atau pelaku industri di kripik tempe ini gimana ya Bu ya? Kondisi sosialnya para pekerja di sini setahu saya ya, mereka itu mendapat dukungan dari keluarga dan tetangganya, baik dalam proses produksi ataupun pemasaran. Untuk apa ada partisipasi warga dalam kegiatan di komunitas hobi industri ini? Ada sih, warga sini biasanya aktif gotong royong sama PKK, aktif juga di posyandu seperti itu Mbak. Untuk fasilitas sosial di RW-nya gimana ya Bu ya? Oh, di sini ada masjid, ada warung, ada beberapa tempat produksi juga. Di luar itu juga ada kali. Lalu untuk fasilitas sosial di RW-nya itu gimana ya Bu? Di sini ada masjid, ada warung juga Mbak, banyak, ada beberapa banyak tempat produksi. Tapi kalau perumahan masih beragam ya kondisinya, soalnya di sini banyak yang sanitasinya buruk. Itu kan sanitasi buruk gitu ya, pasti kan mungkin ada beberapa warga yang pergi ke pelayanan kesehatan gitu. Mungkin untuk pelayanan kesehatan apakah sudah tersedia di sini kayak puskesmas itu mungkin? Oh sudah Mbak, di sini ada puskesmas membantu, ada posyandu aktif juga. Di luar itu juga ada klinik dan apotek swasta juga. Harganya mulai dari 10.000 loh Mbak. Murah juga ya Bu ya? Iya. Terjangkau untuk apa warga pekerja di industri ini, dan tadi Bu bilang kan maksudnya kayak ya itu sumber-sumber pekerjaan mereka kan hanya dari industri itu ya Bu ya. Baik, tadi Ibu tadi juga bilang ada posyandu ya. Itu biasanya yang sering ke posyandu itu siapa dan kegiatannya biasanya ngapain aja gitu? Mayoritasnya sih ibu rumah tangga ya sama lansia. Rata-rata kunjungannya 30 sampai 40 orang per bulannya. Wah, baik, terima kasih banyak ya untuk Bu Nabila dan Bu Aulia, karena informasi dari Bu Nabila dan Bu Aulia ini sangat membantu kami dalam memahami kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar hobi industri kripik tempe ini, terlebih lagi tentang penyakit yang sering muncul dan pola hidupnya masyarakat. Iya Bu, ini tuh sangat berguna buat bahan evaluasi dan masukan untuk perencanaan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Semoga kedepannya kami bisa ikut berkontribusi juga. Amin. Semoga lancar ya Mbak kuliahnya sama pendidikannya juga. Kalau misalkan butuh data-data lagi, bisa hubungi saya atau bisa hubungi Mbak Nabila. Terima kasih banyak ya Ibu. Kalau gitu kami pamit dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu Mbak. Boleh Bu. Oh iya, langsung duduk aja. Mbak, ini
nenek sebagai lansia dan Mbak Galuh sebagai remaja sebagai di sekitar lingkungan ini home industri PPTMP. Ya, kalau kan memang apa yang mau ditanyain, cuma ya latar dari saya tahu ya gitu. Baiknya bagaimana pandangan nenek terhadap lingkungan home industri PPTMP ini, kira-kira warganya bagaimana ya Nek? Karena nenek sudah lama di sini. Oh, kalau warganya sih alhamdulillah ya rukun ya. Di sini tuh ya apa ya? Kompak gitu warga, walaupun banyak yang mengalami kesusahan gitu kan di sini super sibuk karena usaha tempenya apa keripik tempe itu ya itu, tapi alhamdulillah saling membantu gitu. Kemarin tetangga saya juga baru datang gara-gara saya itu ya padahal gak sakit apa-apa, dikira no jatuh, dikira no sakit, tapi alhamdulillah gak apa-apa gitu. Warga sini tuh respect banget saya. Apakah nenek melihat sesuatu yang bikin warga semakin erat Nek? Oh, itu Mbak, nomor satu Mbak ya, kayak yang saya bilang tadi, rukun kan, terus gotong royong. Nah itu gotong royongan, saling bantu gitu Mbak. Kalau menurut nenek dalam sisi kesehatan bagi nenek bagaimana nih? Aduh, ya ini masalah itu depresi itu kalau bagi saya apalagi lansia ya agak susah gitu Mbak. Di sini tuh terbatas, disku ya fasilitasnya apa ya jauh gitu loh, ada apa-apa gitu, jadi agak susah. Apalagi kayak lansia gini, jarang juga kurang lah tuh. Baik, untuk selanjutnya untuk Mbak Galuh nih, bagaimana suasana di lingkungan ini Mbak Galuh? Cukup nyaman sih Kak, kan juga dari orang tua yang kerja di industri keripik tempe ini, jadi ya positif banget juga buat perekonomian keluarga. Apa Mbak Galuh melihat sisi kekuatan khusus? Ya ada sih Mbak, kan ini ada lapangan pekerjaan lokal juga kan lingkungannya itu juga di sini insya Allah aman, jadi itu juga menurut saya jadi nilai kamu juga. Kalau dari sisi Mbak Galuh ya, apa yang masih kurang menurut Mbak Galuh? Kegiatannya di sini masih minim gitu Mbak. Kami pun juga butuh seperti ruangan untuk berkreativitas, terus sarana olahraga juga kami butuh. Terus kayak kafe buat tempat yang bermanfaat itu di sini masih belum ada gitu Mbak. Baik Mbak Galuh, terima kasih deh. Lainnya, terima kasih. Udah kita aja berada. Nenek, sudah mau kemana Nenek? Iya, Terima kasih Nenek. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila, saya mahasiswa S1 Keperawatan dari UNISA. Saya sudah melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui bagaimana persepsi Ibu Aisyah. Sebelumnya Ibu Aisyah sebagai apa nih? Kebetulan saya sebagai perawat di desa ini. Oke, Ibu Aisyah sebagai perawat ya. Nah saya izin bertanya untuk lingkungan home industri keripik tempe ini. Ya, silakan. Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat secara umum di RT ini? Kalau secara umum kondisi di desa ini cukup stabil. Warganya cukup aktif untuk mengikuti imunisasi dan posyandu. Itu sangat membantu saya dalam bekerja. Apa yang menurut Ibu menjadi kekuatan di lingkungan ini? Nih? Solidaritas warga di sini itu sangat kuat sekali. Dan hobi industri keripik tempe juga sangat membantu secara ekonomi bagi daerah sini. Kalau untuk tantangan kesehatannya, apa yang masih jadi perhatian Ibu? Itu paparan asap penggorengan bisa mengganggu pernafasan, dan masih banyak yang belum pakai pelindung ketika produksi, dan sanitasi dan pengelolaan limbah juga masih rendah.
Oke, terima kasih Ge. Saya pamit undur dulu Ge. Terima kasih sudah wawancara Ge. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Khususnya. Waalaikumsalam. Mbaknya ini siapa ya? Dari mana? Saya dari pengusaha Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Fadila dan mahasiswa S1 keperawatan dari Unpad. Maaf ya Mbak, saya sambil packing. Oke Ibu, nggak apa-apa. Evaluasi dan wawancara untuk mengetahui lingkungan di sekitar ini. Nah, sebelumnya Ibu sebagai apa ya di lingkungan industri PPMP ini? Saya kalau di sini tuh sebagai pekerja Mbak, biasanya bantu-bantu goreng sama masih. Bisa boleh ceritakan sedikit soal pekerjaan Ibu di industri ini? Kalau saya sih Mbak di sini tuh ya kita sih bantu goreng-goreng, terus kayak sekarang bantu mengemasi itu. Biasanya sih mulai dari pagi sampai sore, kalau juga di sana juga sampai lupa makan. Menurut Ibu, apa yang paling Ibu khawatirkan dari kerjaan ini Ibu? Kalau yang paling saya khawatirin itu asap ya Mbak, asap dari goreng-goreng itu. Soalnya saya biasanya juga sampai batuk-batuk. Berapa rata-rata penghasilan dari usaha ini Ibu? Kalau penghasilan pribadi sih biasanya sampai 1 juta lebih lah Pak, kalau misalnya mas kami. Kalau lagi sepi ya 1 jutaan lebih sedikit lah. Baik Ibu, terima kasih ya untuk sudah berbagi cerita dan waktunya. Iya Mbak. Sebelumnya saya pamit undur diri ya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.